warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita ucapkan semoga Tuhan yang Maha Esa, karena atas nama dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ibadah ini dalam rangka mengakhirkan hasil proyek matrikulasi Politik Indonesia oleh mahasiswa jurusan PKN UGM 24 kelas yang kami hormati Bapak Abdurrahman Mustaqim MSc dan Bapak Ibu Warjo Statis IPM selaku dosen pemangku mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Yang kami hormati para dewan juri yang pada hari ini yaitu Ibu Dwi Valentina sebagai Dewan Penguji pertama, Bapak Muhammad Hafiz Fadil sebagai Dewan Penguji kedua, Bapak Sofi ini sebagai Dewan Penguji ketiga, Ibu Agus Faris sebagai Dewan Penguji keempat, dan teman-teman sekalian yang kami hormati. Hadirin sekalian, izinlah kami menyampaikan susunan kita acara pada hari ini. Yang pertama, membuka oleh ketua acara saya sendiri yang berpilih dari kota dan dengan saya, Yul Anissa. Yang kedua, penampilan proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh kelas A yang berjudul Implementasi Fungsi Penghakiman Peraturan dalam Sistem Politik Indonesia berbasis Project Citizen yang dibuka dengan penampilan yang real. Yang ketiga, penampilan penjelas hakim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan otomatis. Yang keempat, pertanyaan yang diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 1 dan panel 2. Yang kelima, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 1 dan tim panel 2. Yang keenam, klarifikasi Dewan Juri tentang penampilan dan jawaban dari tim panel 1 dan tim panel 2. Yang ketujuh, penampilan singkat dalam hiburan dari kelas A berupa drama yang bertema Tiga Penjaga Negara dan puisi dengan tema alami dan sejarah dan penduduk. Yang ke-8, penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas A, kebijakan publik dan rencana kerja atau rencana tindakan. Yang ke-9, pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan panel 4. Yang ke-10, jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dewan Juri oleh tim panel 3 dan tim panel 4. Yang ke-11, klarifikasi Dewan Juri tentang penanggapan dan jawaban dari tim panel 3 dan tim panel 4. Yang ke-12, semua tim panel 1, 2, 3 dan 4 dipersilakan waktu ke depan. Yang ke-13, penutup. Baiklah, hadirin sekalian, agar acara ini berjalan dengan lancar, marilah kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon kepada-Nya. Marilah kita berdoa dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Hadirin sekalian, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penampilan proyek mata kuliah Sistem Politik Indonesia oleh kelas A mengenai implementasi fungsi penghakiman peraturan dalam Sistem Politik Indonesia berbasis Project Citizen yang akan dimulai dengan pembukaan, perkenalan diri, serta penampilan diri. Kepada kelompok kedua kelas A, kami persilakan. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu Dewan Penguji sekalian. Izin kami dari kelas A PPKN 2024 FIS Unimed dengan kelompok 2 mata kuliah Sistem Politik Indonesia izin untuk menampilkan proyek kami yang berjudul Implementasi Fungsi Penghakiman Peraturan dan dalam Sistem Politik Indonesia berbasis Project Citizen. Adapun sebelum kami menampilkan proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Deja Bukit sebagai tim Yelial dan pada tempat saja akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya juga sebagai tim 4 dan tim 3. Perkenalkan, nama saya Teguh Manurung sebagai panel 2 dan tim media. Perkenalkan, nama saya Rasul Pengadilan sebagai tim panel 3 dan tim 3. Perkenalkan, nama saya Nadila Nikobi sebagai tim panel 3, tim Selingan dan tim 3. Perkenalkan, nama saya Rasul Pengadilan sebagai panel 1 dan tim 3. Perkenalkan, nama saya Ria Ribunda Sega sebagai tim panel 1 dan tim 3. Perkenalkan, nama saya Nila Tifa dari tim 3 dan panel 5. Perkenalkan, nama saya Natalia Bokura, berperan sebagai Selingan dan tim 3. Perkenalkan, nama saya Fatis Jalapa, berperan sebagai Selingan dan tim 3. Perkenalkan, nama saya Nila Tifa sebagai MC anggota tim 3 dan Selingan. Perkenalkan, nama saya Fatis sebagai tim Selingan dan tim 3. Oke, terima kasih dan mengurangi kesamaan kami kepada dosen pengampu Bapak Dr. Randus Halting MSI dan Bapak Imam Syaputra SIP IMA dan seluruh Dewan Juri yang kami hormati. Izinkan kami untuk menampilkan email pembuka kami. Terima kasih. Kami di sini datang untuk bertempur, tapi oke itu masih
Selain itu meski tidak ada pemerintah secara langsung, komunikasi semacam ini dapat membahayakan netralitas hakim. Oleh karena itu, kasus ini perlu adanya regulasi tegas untuk mengatur batas komunikasi antara eksekutif dan yudikatif demi menjaga kepercayaan publik dan keadilan yang tidak berpihak. Selanjutnya, pemaparan permasalahan yang kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Meskipun undang-undang dasar 1945 menghormati masyarakat di Indonesia, perkataan dan perkataan yang dipengaruhi oleh pemerintah dan politik. Proses ini terjadi di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang proses yang anggotanya dipilih secara politik. Intervensi ini melaksanakan sistem check and balance dengan membuat masyarakat tak percaya akan keadilan dianggap oleh politik dan transparan. Pemerintah juga mengendalikan anggaran dan membatasi akses publik dalam aturan seperti peraturan pada Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Fenomena serupa terjadi di Pakistan, di mana demokrasi hakim sudah dipakai untuk menuntut hakim jika tidak sejalan dengan pemerintah. Di Indonesia, demokrasi jadi cara informal untuk hakim sehingga melalui keadilan dan hukum yang adil. Masyarakat menurut saya pentingnya hakim yang bebas dari pengaruh politik, tapi pengawasan fungsi hasil rumah dan lembaga pengawasan seperti dewan integritas publik belum berguna. Kasus hakim tindak pidana korupsi yang diindikasi tidak baca memerintahkan lemahnya perlindungan terhadap hakim dari pengaruh. Sekian pembahasan dari kisah satu saya kembali pada kisah satu. Terima kasih kepada kisah satu yang telah menjelaskan sebenarnya. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh panel dua. Pada tiga kedua ada kisah. Baik, terima kasih kepada Isi dan terima kasih kepada Pak Ibu Dokter. Kami sebenarnya masih berjalan berjalan alternatif dan berjalan pada semua masih materi ada yang berharap. Perkenalkan saya Ibu Dokter dan saya. Saya Mbak dari Dewan Mbak. Selanjutnya terima kasih kepada pemerintah. Kami di sini menerangkan lima undang-undang itu yang pertama pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi tentang kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Maksudnya dalam undang-undang ini adalah memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi bagaimana mereka melakukan keadilan itu tanpa campur tangan dari pemerintah yang lainnya, baik dalam presiden maupun DPR. Jadi mereka harus berdiri sendiri tanpa campur tangan dari legislatif ataupun eksekutif. Yang kedua, pasal 24D Undang-Undang 1945 yang berbunyi tentang Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan, kemudian martabat dan serta perilaku hakim. Artinya dalam pasal ini kekuasaan hakim membentuk Komisi Yudisial harus bersifat mandiri dan berikan tugas berwenang mengusulkan hakim agung dan menjaga kehormatannya. Jadi di sini sama seperti pasal 24, Komisi Yudisial diberikan kewenangan tanpa campur tangan dari eksekutif dan juga legislatif. Yang ketiga, pasal 24C Undang-Undang 1945 yang menginginkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Artinya undang-undang ini mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi harus diberikan kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945 atau bahkan terhadap konstitusi. Artinya diberikan kewenangan juga kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah undang-undang itu layak di masyarakat atau layak digunakan sebagai undang-undang, apakah undang-undang ini bisa mengatur masyarakat dan sangat menguntungkan bagi masyarakat. Berkelima dari pasal ini memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial harus mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah, DPR atau presiden, karena terciptanya kekuasaan kehakiman yang adil dan tanpa pengaruh dari luar. Kekurangannya pelaksanaannya belum konsisten, apalagi dalam kehakiman kekuasaan yang belum merdeka. Jadi setiap Mahkamah Konstitusi yang memberikan hukuman atau menetapkan kesalahan itu belum tentu murni dari Mahkamah Konstitusi, bisa saja itu dipengaruhi oleh presiden ataupun DPR. Yang selanjutnya kewenangan Komisi Yudisial itu terbatas. Seperti yang dikatakan, Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan hakim agung, sedangkan berwenang mengusulkan hakim agung. Padahal sudah diatur Komisi Yudisial harus bersifat mandiri. Namun kenyataannya di lapangan Komisi Yudisial ini masih dicampur tangani oleh DPR maupun presiden dalam pemilihan atau pengangkatan hakim agung. Jadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ayat 1 ayat 2 yang berbunyi segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan kekuasaan itu dilarang kecuali yang hal-hal secara tegas diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dari definisi tersebut dari bunyi pasal tersebut bahkan sudah jelas bahwa dilarang intervensi atau ikut campur dalam keputusan peradilan, keputusan hukum. Maka dari pasal tersebut dilarang tegas secara undang-undang bahwa dilarang mengikuti campur urusan kekuasaan peradilan dan juga keputusan hakim. Selanjutnya ada Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor atau PMK nomor 2 tahun 2021 tentang yang mengatur pengujian undang-undang tentang syarat kerugian konstitusional. Dari hukum pasal tersebut mengatur mengenai kerugian konstitusional atau kerugian yang disebabkan oleh intervensi hukum yang mengakibatkan kerugian bagi individu, kelompok, golongan maupun negara. Intervensi yang terjadi pada hakim atau hukum peradilan itu sangat merugikan semua belah pihak, baik terutama dalam korban yang dirugikan oleh hukum yang tidak adil tersebut. Maka dari itu, kerugian konstitusional dinyatakan sebagai kerugian negara, baik itu meliputi kerugian individu atau perorangan, kelompok maupun suatu golongan. Kelebihan yang saya temukan pada undang-undang tersebut adalah dengan adanya undang-undang yang diatur melalui undang-undang tersebut, maka hakim tidak bisa seenaknya menerima bantuan dari orang lain, tidak seenaknya bisa diintervensi sehingga hakim juga bisa membuat
Dan keuntungan kelebihan yang kedua adalah membuatnya Mahkamah Konstitusi dengan diaturnya dalam undang-undang, maka konstitusional semakin kuat sehingga tidak ada lagi pihak-pihak atau oknum-oknum yang masih ingin mengintervensikan keadilan di negeri ini. Namun masih tentu saja sesuatu kelebihan pasti ada kekurangan yang dapat kami temukan dalam undang-undang tersebut. Kemudian yang kami dapatkan adalah bahwa walaupun undang-undang tersebut sudah ditetapkan dan sudah dipakai, namun utamanya masih saja belum relevan dengan apa yang terjadi di lapangan. Intinya masih banyak hakim atau Mahkamah Konstitusional yang masih mau diintervensi oleh kelompok atau golongan pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian dari kami panel 2. Kepada semua audiens saya ucapkan terima kasih kepada saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada saat panel yang telah menyampaikan hasil produksi. Baiklah, selanjutnya perkenalan dari Pak Dewi. Pertama kali kita pada Dewi kampus lalu. Terima kasih kepada tim MC yang telah mempersilahkan saya untuk menguji ini panas satu. Lebih baik panas satu yang menguji. Karena bukan dalam kata itu. Oke, jadi kalian di sini mengangkat permasalahan apa? Kasus hakim yang dimutasi di mana hakim tersebut menangani kasus Harvey Mois, yaitu korupsi yang sebesar 271 triliun. Selanjutnya pemaparan materi oleh panel 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebijakan alternatif pemerintah. Di sini saya tidak akan menjelaskan ulang karena saya sudah menjelaskan tadi. Yang berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 kuasa hakim merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna hukum dan keadilan. Yang kedua, pasal 24B Undang-Undang 1945 Komisi Judisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pelaksanaan hakim agung dan menjaga kehormatan keluhuran bermartabat serta perilaku hakim. Yang ketiga, pasal 24C Undang-Undang 1945 yang berbunyi Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang tersebut. Kelebihan dari keseluruhan pasal ini menjamin independensi kekuasaan kehakiman terhadap Mahkamah Konstitusi dan Komisi Judisial dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, mendorong akuntabilitas hukum. Kekurangan dari pasal ini pelaksanaan konsisten dalam di lapangan. Yang kedua, kewenangan Komisi Judisial yang terbatas. Sekian pemaparan dari saya berikan ke Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi segala bentuk campur tangan dalam urusan peradilan kekuasaan itu dilarang kecuali sanksi secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi dari definisi tersebut dari pasal tersebut dapat kita ambil bahwa intervensi atau adanya gangguan terhadap keputusan hakim itu dilarang. Dan undang-undang selanjutnya ada peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang kerugian konstitusional yang dijadikan sebagai kerugian negara yang meliputi kerugian hak warga negara, individu, kelompok maupun golongan lainnya. Jadi dari pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa intervensi terhadap sang hakim dan sangat merugikan hak warga negaranya yang dapat menyebabkan terjadinya kerugian konstitusional. Kelebihan dari undang-undang yang kami pakai ini adalah dengan adanya undang-undang
dasarnya Aswan itu membuat putusan ini tidak sesuai dengan undang-undang. Mungkin kita Aswan ini dia lebih besar nih, bisa juga kan dia di lingkungan ini berarti sekian miliar, sekian juta, sekian tahun tidak sama sehingga kasus ini Martinus ini mendapatkan hukuman yang bernama cuma ini apakah ada Oke, nanti jadi revisiannya sebaiknya kenapa saya bilang seperti ini? Kita harus melihat dulu apa sih alasan kenapa si Aswan ini dimutasi. Kalau kita lihat dari berita, dia membuatkan alasan benar karena itu dilakukan untuk penyegaran organisasi. Gitu. Sebenarnya Aswanto itu tidak dimutasi tapi dilakukan pemecatan secara dadakan. Iya. Oke, ada yang di panel saudara? Tidak ada. Selanjutnya di panel 2. Oke, saya mau lihat ini. Gambar itu memang gambar persidangan atau sidang BPK atau PPK? Terima kasih kepada yang juga. Saya akan menjelaskan mengenai jadi adalah gambar tersebut adalah waktu penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itulah gambar dari kondisi waktu penetapan Undang-Undang Dasar 1945 di mana di situ adalah saat. Oke, yang diungkapkan seharusnya yang menunjukkan itu bagaimana gambar dalam persidangan ini kan tentang kehakiman gitu, bukan tentang membuat undang-undang itu. Bagaimana undang-undang itu, bagaimana gambaran di dalam panel ini kan hijab. Jadi dari panel 2 ini seharusnya gambar penunjuknya tentang bagaimana proses persidangan, karena proses pembuatan undang-undang, proses pembuatan undang buat apa gitu. Sedangkan kalian harus sudah membuat undang-undang ini. Oke, yang saya tanya selanjutnya adalah dari ada 3 pasal ini panel 2 panel 5 dari 5 pasal apa sih pasal berapa sih yang dapat mengurangi intervensi terhadap kehakiman Indonesia ini? Dengan jelas pasal 3 ayat 2 berbunyi bahwa segala bentuk campur tangan dalam urusan pengadilan kekuasaan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman itu dilarang kecuali yang secara tegas halnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari definisi pasal yang tersebut saja sudah dijelaskan bahwa larangan intervensi terhadap hakim. Dan jawaban saya dari mana apa sih kerugian yang dapat dirasakan jika hakim itu diintervensi? Apa kerugian yang Baik, terima kasih kepada Ibu atas pertanyaan. Kerugian yang akan kita rasakan dari atas intervensi hakim itu adalah keadaannya ketidakadilan yang terjadi di Indonesia ini, bahwa pasti ada pihak yang dirugikan atas keputusan yang tidak berdasarkan undang-undang tersebut. Dalam kasus tersebut itulah merupakan cara konstitusional, yaitu merugikan hak individu, warga negara, kelompok maupun dan keluarga negara. Maka dari definisi tersebut bahwa kerugian yang dapat kita rasakan dari intervensi hakim tersebut adalah hak kita sebagai hak kita yang harusnya dipenuhi tidak dapat dipenuhi oleh adanya intervensi hakim itu. Dan jawaban saya dan kembalikan kepada definisi. Oke, berarti bisa terjadinya jual beli hukum. Oke, saya kembalikan kepada Terima kasih kepada Dewan Juri telah memberikan klarifikasi kepada tim panel 1 dan tim panel 2. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 dipersilakan untuk meninggalkan ruangan.
Selamat